kita semua, dawuh Imam Ghazali, kita tidak akan bisa menemukan usul atau sambung kepada Allah, tidak akan menemukan kedekatan diri kepada Allah ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, kecuali dengan cara meneliti hati kita sendiri, meneliti hati kita, kemudian berhati-hati menjaga diri kita, anggota tubuh kita, kemudian penglirik ini setiap kita melihat, kemudian di setiap hembusan nafas kita, ketika kita pagi, dari mulai pagi sampai sore, itu tidak lepas semuanya dari pandangan Allah, tidak lepas dari pengawasan Allah. Bahkan setiap nafas kita itu dicatat kali Gusti Allah. Nafase niki metune niku perkara ibadah niku Gusti Allah utawa perkara maksiat niku Gusti Allah. Iku dicatat kali Gusti Allah. Dan tidak ada yang luput sedikit pun dari pengawasan Allah. Fa'lam anallahu ta'ala mutalli'un ala dhamiri. Bahkan setiap apa yang kita sing dikerentekno kali menungso, niku Gusti Allah ngertos. Dia lek menungso kadang badan semerap. Kalau misalkan dia memiliki unek-unek, misalnya kadang mangkel gentian, kadang menungso badan semerap. Ketoke guyang-guyu di depan orang lain, ketoke ramah, tapi di dalam hatinya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dia sendiri. Maka kita juga harus hati-hati ketika kita sholat pun, usahakan hati kita itu juga ikut sholat, karena banyak sekali orang yang beribadah kepada Allah tapi niatnya tidak ibadah. Dia juga melakukan amalia ibadah tapi niatnya itu mboten nyembah Gusti Allah, niatnya nyembah dan menungso, niatnya nyembah dan dunya, niatnya nyembah dan tenar viral, niatnya nyembah ning gone liyan-liyane dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu hal yang sangat salah sekali bila mana kita beribadah kepada Allah. Masa mboten izin Gusti Allah. Gusti Allah niku ningali lho. Hati kita niku dipantau oleh Gusti Allah. Maka ketika kita beribadah kepada Allah harus benar-benar murni hati kita. Harus benar-benar bersih, jangan sampai kecampuran dengan hal yang lainnya. Usahakan kita fokuskan kepada Allah. Ibadah niku mek pinten meneh. Piro wene ibadah. Masih banyak waktu kita untuk wis ngono niku, wis ana sing dodol, sing kerja, sing nyebut garapan. Bahkan kadang wonten waktunya disia-siakan hanya untuk wis ngono niku jagongan karo gunane. Ya memang penting sih jenenge muasyaratu 'alan nas itu memang penting. Tapi kalau misalkan sampai lalai kepada Allah, terus kapan gitu loh? Waktu kita itu berdekatan untuk Allah itu kapan? Padahal setiap hari kita menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Terus kapan kita benar-benar ibadah kepada Allah itu kapan? Maka mulai sekarang mari, jangan sampai kita ibadah kepada Allah itu anggota tubuh kita saja. Ya sembahyang melok jongkar-jongkir, ya melok maca Fatihah. Dia melu maca napa niku? Doa-doa yang utawi amalan-amalan yang ada di dalam ketika pas rukuk kan wonten wacanane. Atau pas sujud, atau pas i'tidal. Akan tapi kita usahakan hati kita juga sholat kepada Allah. Ibadah ning Gusti Allah. Ibadah ning Gusti Allah eling liyane. Kadang sholat eling mangan, kadang sholat eling utang, kadang sholat
eling barang dunya. Kadang salat niku lho mikir badi gae dodolan niku lho sing sempet-sempete. Kadang salat di cepet-cepetan. Kepingin ndang mari. Dan itu ibadah kita. Maka apakah pertanyaannya mboten izin dan Gusti Allah. Hati kita niku ditingali kali Gusti Allah. Nopo sing termaktub dalam hati itu ditingali kali Gusti Allah. Maka hendaknya kita beribadah itu dengan hati kita juga. Karena semua itu mutaradidun baina yadayhi. Karena semuanya itu cara kasarane ngoten niku kaya buku ngoten niku jelas berada di depan kita. Jadi iku ibaratnya napa mutaradidun baina yadayhi itu seperti itu. Jadi cara gambarno ini kok misalnya tulisan sing gede itu benar-benar di hadapan kita. Jadi memang benar-benar jelas semua. Nah itu adalah kegiatan-kegiatan kita atau semua yang kita lakukan di dunia ini. Bahkan yang orang lain tidak tahu. Itu Allah Subhanahu wa taala mengawasinya itu sama seperti buku dengan tulisan yang jelas berada di depannya. Berada di depan kita. Ibaratnya kados ngoten niku. Artinya apa? Semua tidak luput dari pengawasan Allah. Maka hendaknya kita berhati-hati ketika kita beribadah. Jangan sampai hati kita itu apa istilahnya? Bermaksiat. Maksiat itu kata. Isi ono bangsa zahir ono bangsa batin. Maka dawuh Imam Ghazali fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadallahi ta'ala. Ta'addubal abdidz dzalil al-mudhnibi fi hadratil malikil jabbaril qahhar. Fata'addab mengko adapo tata krama sapa sira ayyuhal miskin. Oh, pira-pira miskin. Ki kiasan nggih. Mboten kok miskin tenan mboten. Maksudnya miskin iku napa? Kita niki kalih Gusti Allah mboten wonten apa-apane. Aja kekale zate Gusti Allah. Wong karo kenikmatane siji ya. Dibandingkan dengan seluruh hidup kita itu enggak ada apa-apanya. Jangankan kok kita satu orang. Ya kan seluruh umat manusia itu dikumpulkan semua kenikmatannya dibalu ibadahnya misalnya dikersakno karo Gusti Allah kabeh sing sak donya niki Islam. Kemudian mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah. Selama seluruh hidup, selama seluruh umurnya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian ditimbang mulai ke zaman Nabi Adam dan terus kiamat itu ditimbang amal ibadah seluruh umat manusia. Kemudian dibandingkan dengan satu kenikmatan Allah. Bukan ada apa-apa nih. Makanya Imam Ghazali ngomongin ayyuhal miskin. Kita nggak ada apa-apanya. Kita itu miskin. Zahiron. Adab iku mau zahiron kelawan zahir wa batinan an batin. Baina yadaillahi dalam antarane ngersane Allah taala. Ta'addubal abdi ngono iku mau kelawan tata kramane kawula. Az-zalilu kang ino. Al-mudzibu tur kang dosa fi hadratil malikil jabbaril qahar ing dalem ngersani Gusti Allah kang persifatan apa iki raja niku lek basa Jawane niku ratu al-jabbari kang maha miharsa wal qahari lan zat kang apa iki maksa. Dawune Imam Ghazali fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadayi ta'ala ta'addubal abdid dzalil. Maka ketika kita beribadah kepada Allah hendaknya kita bertata krama. Kudu ana tata kramane ibadah mboten asal ibadah, mboten mek asal ibadah. Zahiran wa batinan. Zahir lan batin. Zahire napa contoh jenengan salat. Salat niku pakaiane kudu sing genah, madhep Gusti Allah niku kudu sing genah. Makanya kesunahan-kesunahannya pun juga merujuk kepada kebersihan. Kados siwak.
Masa nalikane kita maca Fatihah, maca doa iftitah, maca surat, membaca apa yang wajib, apa yang disunahkan ketika kita sholat. Terus apa-apa mboten sekejo. Ya, nyun sewu apa-apa mboten sekejo. Maka harus disiwaki, istilahnya ngoten. Linal dofa semua kebersihan. Disunahkan untuk memakai wangian. Karena yang berada di hadapan kita istilahnya ngoten. Itu Allah Subhanahu wa taala. Niki kita niki madhep teng Gusti Allah. Mosok kok madhep teng Gusti Allah pakaiane yo wis ika iku. Nggih. Kadang sarung sampai ngepir pitulah sebenarnya. Kopiahe kadang sampai ireng-ireng ini ku mau sudah diabang kabeh. Saking mboten nate ganti. Janganlah kita beribadah kepada Allah. Itu harus benar-benar dengan adab kita sebagai hamba. Maka ada sebagian ulama niku kadang masya Allah. Pakaiannya niku kadang nek wong biasa ngoten niku terkesane waduh kok sombong. Pakaiannya soalnya mewah. Tapi karena orang ini nggak tahu maksudnya, ya akhirnya memandangnya seperti itu. Akan tapi orang ini yang memakai pakaian orang alim yang memakai pakaian yang sangat mewah, jubah itu regane boten kok mek 80. Oh, 150 boten. Kadang ada sing sampai jutaan. Kadang ada sing sampai puluhan juta. Itu tidak lain tidak bukan karena hanya ingin memuliakan Allah. Tidak bukan karena hanya ingin dia itu ta'adduban ilallah. Toto kromo dan Gusti Allah. Masuk kalah Gusti Allah kali lurah. Masuk Gusti Allah niku kalah kali presiden. Ning ngarepe presiden to ning ngarepe orang-orang yang memiliki pangkat tinggi di dunia. Pakaiannya wapi. Wis aja ata-ata jenengan bowo niku lho nggih ya. Kita niku bowo ten ngene tiyang. Mesti mulih klambi sing apik sing anyar, sing mboten nate didamel. Saking emane. Saking larangnya sampai wedi lek kating gawe, lek gak pas acara mawon. Yo niku lek pas ten manten, jajal lek nalikane salat. Tak woe ya iku. Si asine warna putih sampai dadi abu-abu. Maka mari kita ta'adduban ilallah. Adab dan Gusti Allah. Wangian bersih yang dengan baik. Ta'adduban ilallah. Kemudian ta'addubul abdi dzalilil mudnib. Nah, kita niki nalikane salat itu dalam hati kita harus selalu napa nggih? Mengingatkan dalam hati kita bahwasanya kita itu adalah hamba yang benar-benar hina di hadapan Allah. Hamba yang benar-benar dipenuhi oleh dosa. Kudu ngoten. Atine kudu tetep eling. Az-zalil niki maksudnya napa? Ino niku maksudnya napa? Kita niki lek mboten krana Gusti Allah, kita niki lek karena tidak karena rahmatnya Allah. Kalau misalkan manusia itu tanpa rahmatnya Allah, tanpa kenikmatan yang diberikan oleh Allah, saya menungso iki gak bakal iso urip. Kita ini apa? Hanya karena Allah memberikan rahmat kepada kita. Iya. Maka kita bisa hidup dengan normal. Nah, maka ketika kita di hadapan Allah, harusnya dengan bersifat yang lemah, yang lemah. Tunjukkan kepada Allah seakan-akan kita itu adalah orang yang sangat lemah. Coba malah gaya ngoten niku. Kan wonten. Sekolah buatan bikin bahas wong lah. Yang penting itu. Dalam hati kita harus kita tanamkan kita ini adalah hamba yang sangat hina dan hamba yang dipenuhi dosa. Maka tujuan kita ketika kita sholat, yang pertama diterima amal ibadah kita, kemudian diampuni segala dosa kita. Wis mekut tujuan. Kan tapi tujuan yang paling penting lagi adalah lillahi ta'ala, semata-mata hanya untuk menyembah kepada Allah, tidak mengharapkan yang lainnya. Boten kok ngarepno ganjaran Gusti Allah, boten kok ngarepno
Napa? Maghfirah Gusti Allah. Yang terpenting itu lillahi taala. Niku saking ekstrimnya gitu. Pemikiran yang sufi itu sampai seperti itu. Jadi yang dipikir mek lillahi taala. Urusan nanti Allah itu memasukkan dia ke dalam surga atau neraka, itu gak penting. Yang penting Gusti Allah itu ridho. Saiki masalahnya lek Gusti Allah wis ridho, mosok kok badhe Gusti Allah niku badhe nglebokno neraka. Nggone hamba sing disenengi. Nah mboten sih. Sudah pasti dia masuk surga. Pun faslu fi adabil istiqodi minan naumi wallahu alam bisu. Al-Fatihah.